Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat 1 menit, tapi gak apa-apa. Kali ini saya mengundang Mas Arif Wicaksono, seorang digital marketer, seorang entrepreneur, lalu apa lagi? Wah, banyak nih, affiliate marketer juga, pendiri founder Instinct Marketing, dan beliau akan sharing seputar digital agency dari A sampai Z. Nah, monggo nanti silakan disimak, silakan dicerna. Siapa tahu ini jalan rezeki baru Anda membuka digital agency, baik itu masih dari single fighter atau mau langsung membuat tim. Wah, saya panggil dulu Mas Arif Wicaksono ya. Nah, ini dia Mas Arif. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Tim alhamdulillah sehat. Keluarga tim sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, kita sehat terus, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin, amin, amin. Wah, ini jelas nih katanya suaranya. Oke, mantap. Kita tunggu. Wah, rame nih. Mantap. Kita tunggu 1 menit deh, mungkin ya. Sambil mungkin ada yang mau ke belakang dulu, mungkin ada yang mau ngambil cemilan sambil makan, monggo. Boleh ceritakan sedikit siapa sih Mas Arif ini? Arif Wicaksono ini, mungkin ada yang belum kenal sama Mas Arif. Iya, Masya Allah, ini senang banget saya diundang Om Suka ini ya. Sebuah kehormatan, idola saya loh Mas Om Suka. Waduh, saya ngikuti banget ya, udah cukup lama sih ya, kita berteman, tapi memang bahkan saya nggak tahu kalau Om Suka itu memang di Surabaya, dan ternyata deket banget ya. Kita Om Suka rumput, saya di Sejati. Iya, ternyata deket, tetanggaan kita. Sejam aja udah nyampe tuh. Nggak nyampe malah kalau lewat tol. Deket banget kalau dari Rungkut. Oh iya sih, lewat itu ya, lewat mana? Giant apa? Iya, betul. Oke ya, perkenalkan, nama saya Arif Wicaksono. Memang saya nggak tahu saya menyebut apa ya. Intinya saya suka tentang digital marketing. Ya, alhamdulillah dari tahun 2012 sih, saya memang full fokus setelah saya resign dari perusahaan. Waktu itu saya ikuti perusahaan farmasi ya. Dari tahun 2012 memang mulai menseriusi. Ya, waktu itu setelah saya resign karena memang waktu itu saya jualan, saya punya toko online. Jadi semenjak tahun 2012 itu sampai sekarang setelah menikah ini juga memang masih fokus di sini. Alhamdulillah 4 tahun terakhir saya mulai membangun tim digital. Oh gitu. Wah, ini nggak sabar nih, saya pengen denger tim digitalnya ini. Wah, ya udah kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama saya kasih waktu buat Mas Arif untuk sampaikan sharing santai ini. Dan nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa langsung tulis aja di kolom komentar, oke? Silakan Mas Arif. Oke, saya share screen ya. Oke, sudah muncul belum share screen saya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai teman-teman ya. Malam hari ini ya saya diundang spesial oleh Om Suka untuk sharing sedikit tentang raih cuan dari digital agency ya. Saya ingin memberikan sedikit insight bagi teman-teman saat ini yang memang sedang bingung mau membangun bisnis apa ya, atau sedang meraba-raba kira-kira bisnis saya sekarang kondisinya gimana, terus barangkali mau buka bisnis baru, barangkali teman-teman punya skill di digital agency nantinya. Karena saya lihat dari mungkin fanlistnya Om Suka ini juga banyak para pemain terutama di dunia kreatif ya, dan digital agency itu memang cukup luas banget. Setelah saya 1 tahun lebih ini benar-benar mendalami ya, mulai dari minus nggak tahu apa-apa tentang digital agency, dan qadarullah selama 1 tahun lebih ini ya, awalnya memang kita memang kesusahan dan kita bisa diberi kemudahan untuk bisa tim sebesar ini.
Oke, sekali lagi perkenalkan, nama saya Arif Wicaksono. Di sini saya founder dari Instinct Marketing. Ya, bagi teman-teman mungkin juga belum tahu tentang Instinct Marketing, bahwa kita memang sebuah perusahaan digital agency ya yang akan membantu para pebisnis online di sana barangkali kesulitan untuk membangun digital asetnya. Oke, saya mau cerita dulu ya, sebelum saya benar-benar masuk ke digital agency ini, sebelum ya qadarullah sebesar ini. Memang awalnya waktu itu tahun yang lalu, ini persisnya tahun yang lalu, ketika memang benar-benar pandemi datang ya, bulan Maret, bulan April ya, kondisi dari, karena gini, saya tahun 2015 itu sudah membangun brand namanya rumahkado.id ya. Itu adalah produk utama saya, produk custom yang sudah saya bangun ya sedemikian rupa. Karena pandemi waktu itu langsung omsetnya drop sekitar tinggal 30%. Jadi drop banget. Maret April itu sudah nggak karu-karuan lah istilahnya ya, yang menyebabkan kondisi tim sudah mulai saya sendiri mulai kebingungan ya, sampai kapan akan seperti ini. Dan kalau mau diteruskan ya, mau nggak mau dengan bertahan dengan tim yang ada waktu itu sudah sekitar 18 orang, dengan cash flow yang ada, dengan free cash yang ada, itu akan tergerus terus kalau kita memang mau melanjutkan bisnis ini dan mau menunggu sampai kondisi normal. Nah, ini yang menyebabkan saya untuk melakukan sebuah mengambil sebuah keputusan. Waktu itu ada dua keputusan yang bisa saya ambil. Jadi yang pertama adalah mungkin memangkas tim. Jadi kita kurangi karyawan untuk bisa memangkas operasional dan bertahan hingga kondisi normal. Tapi nggak tahu waktu itu pandemi ini akan berapa lama. Dan nggak kerasa ya, sekarang sudah setahun lebih dan masih belum normal 100%. Yang kedua ya, ada pikiran lain. Masa sih saya harus mengurangi tim saya ya? Akhirnya waktu itu kepikiran, coba deh cari peluang bisnis lain ya, untuk bisa buka bisnis baru dan mendapatkan free cash untuk menyelamatkan tim. Saya waktu itu ngomong ke tim saya, jadi waktu itu kita memang langsung WFH, langsung kita saya kumpulkan dalam sebuah meeting online kita via Zoom, bahwa kita tuh ibaratkan dalam satu kapal yang mengarungi samudra, bahwa saya nakodanya. Kita ada dua pilihan, di depan kita itu ada badai gede banget ya. Pilihan yang pertama, saya harus mengurangi tim ya, supaya nggak ada di kapal ini, supaya kita bisa jalan dengan kondisi yang seadanya. Pilihan yang kedua adalah cari jalan lain untuk bisa buka bisnis baru, barangkali kita bisa melewati badai itu dengan jalan yang lain meskipun harus memutar. Nah, dua pilihan ini yang waktu itu ada di hadapan saya, hingga akhirnya oke deh, kita bismillah, saya cari benar-benar peluangnya, peluang bisnis apa ya, mau nggak mau saya itu pivot. Dalam arti yang sebelumnya adalah kita menjual produk fisik yang waktu itu memang diproduksi, ada tim produksinya, ada tim packing, dikirim dan lain sebagainya. Saya mau bisnis yang nggak pakai nyetok barang, yang nggak produksi ya, yang nggak usah tim gudang, nggak usah beli mesin dan lain sebagainya. Jadi intinya saya membuka produk digital, entah itu digitalnya apa, waktu itu masih belum kepikiran ya. Hingga karena apa, waktu itu saya melihat tim saya itu punya skill ya, dalam arti kita sejak tahun 2015 sudah menjalankan bisnis rumah kado itu dengan organik dan paid traffic ya. Kita jalan dan alhamdulillah setiap bulan bisa terjual ribuan. Jadi kita dihidupi dengan bisnis ini, bisnis utama kita. Yang kedua, kita juga punya tim desain, tim kreatif, bahwa tim saya, desainer saya waktu itu ada sekitar 3 ya. Mereka punya kemampuan untuk mendesain konten, untuk mendesain produk, untuk membuat logo, minimal bisa lah. Meskipun mereka nggak jago-jago banget waktu itu saya lihat. Karena kalau melihat jago-jago banget kan bandingannya cukup jauh. Terus yang ketiga, kita juga punya aset digital. Waktu itu kita udah langganan Adobe, udah punya aset-aset microstock ya, seperti Freepik, Envato, dan Shutterstock dan lain sebagainya. Ya, jadi kita punya beberapa bekal. Akhirnya saya bilang, oh mungkin ya kita bisa buka jasa nih, jasa untuk kita manage Instagramnya, jasa untuk kita manage iklannya, misalnya secara IG Ads waktu itu. Karena mungkin banyak di luar sana yang mengalami hal seperti saya ya, mereka yang mungkin offline kepingin di online kan
Nah, hal itu yang melatar belakangi saya untuk bisa, oke deh, ya, kita punya kemampuan di sini. Meskipun waktu itu belum tahu alur kerjanya bagaimana, saya mencoba untuk oke deh PD. Jadi kita pakai nama insting marketing, ya. Waktu itu adalah filosofinya adalah insting itu punya naluri yang bisa memarketingkan apapun produknya. Jadi kita PD dengan waktu itu, ya. Tapi sebelum itu saya riset dulu. Ya, saya coba karena saya sejak tahun 2015 sudah familiar dengan Facebook Ads, ya. Jadi saya riset dulu secara audiensnya. Jangan sampai ketika kita mau buka bisnis kita nggak tahu market kita siapa, ya. Market kita itu di mana. Akhirnya saya buka, ya, saya cek dengan behavior, ya, digital activities-nya adalah mereka small business owner, yaitu audiens yang punya kebiasaan atau ketertarikan tentang small business owner itu ada sekitar 4,9 juta. Dan itu menurut saya cukup gede banget, ya. Dan untuk menjangkau audiens sampai 4,9 juta itu kan nggak dibutuhkan puluhan juta sampai ratusan juta untuk bisa mencapai angka segini. Apalagi kalau kita pakai objektif conversion, mencapai 4,9 juta itu kan butuh ratusan juta, ya, untuk bisa mencapai di angka itu. Nah, ya, gede banget nih. Dan waktu itu kita juga nggak langsung secara paid traffic. Waktu itu kita coba untuk organik dulu, tapi kita tahu marketnya gede. Yang kedua, saya riset lagi dengan kata business owner. Kalau tadi small business owner, tingkatnya itu misalkan seperti UMKM, ya. Saya cari juga tentang business owner, yaitu umur 25 sampai 65, dan di sini muncul angka 3,8 juta. Sekali lagi 3,8 juta waktu itu menurut saya juga cukup gede. Meskipun yang 21 juta itu kan juga cukup sangat gede banget, tapi ini untuk mencapai 3,8 juta conversion itu juga butuh biaya yang cukup gede juga. Makanya oke deh, saya bismillah yakin bisnis ini bisa cukup panjang nantinya. Karena kalau ngomongin tentang business owner itu setiap hari pasti ada orang yang kepingin berbisnis terus, ya. Dan orang yang kepingin berbisnis secara online itu juga bukan cuma anak muda, ya. Orang tua, bahkan yang kita manage saat ini itu kebanyakan bukan umur 25 seperti generasi sekarang yang mulai berbisnis, bukan. Malah mereka umurnya 30, 40, bahkan 50 tahun karena mereka belum punya tim, ya. Belum tahu tentang digital, belum tahu tentang Instagram, belum tahu tentang Facebook misalkan. Jadi mereka kepingin dibantu. Dan kita sebagai digital agency hadir untuk bisa menyelesaikan problem mereka. Oke, akhirnya saya mantap, ya, untuk buka jasa digital agency. Jadi karena kita terdesak waktu itu, persiapannya cuma 1 minggu, akhir April, pokok minggu terakhir akhir April itu saya benar-benar menyiapkannya, dan semua saya siapkan sendiri, mulai dari ngurus landing page. Ya, padahal saya punya tim, tapi karena tim saya itu nggak ada feel-nya di jasa agensi, mereka produk fisik, jadi CS, jadi supervisor, desainer dan lain sebagainya, ya. Sedangkan saya menyiapkan ini landing page, materi iklan, desain, portofolio. Jadi misalkan waktu itu saya siapkan dengan aset-aset dari PowerPoint yang ada gitu, ya, dengan model PowerPoint. Karena saya sendiri nggak bisa ngedesain yang benar-benar bagus, ya. Taunya misalkan download dari Freepik, oh ini bagus, ya, gitu doang, ya. Nah, saya lihat lagi dengan 4,9 juta tadi itu, saya coba mikir deh, 10% yang saya targetkan untuk bisa kena iklan promosi saya di awal, ya, minimal untuk beberapa bulan depan. Jadi sekitar kurang lebih 49.000 orang. Dan 1%-nya lagi untuk tahu dengan brand jasa digital kita. Saya berpikir, masa sih, ya, gak dapat satu pun dari yang saya targetkan. Alhamdulillah memang gak butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan klien pertama untuk dari ads. Tapi sebelum ads, saya itu organik dulu. Saya organik dulu dengan memanfaatkan database WhatsApp saya, database WhatsApp istri, dan alhamdulillah saya dan istri bisa closing satu project sebelum kita ngiklan, ya. Waktu itu harganya 499. Jadi kita punya modal sekitar 1 juta di awal untuk promosi. Nah, setelah 6 bulan berjalan, ketika saya membuka social media management itu, muncullah sebuah permintaan dari klien-klien yang menggunakan jasa kita. Misalkan mereka sudah 6 bulan menggunakan jasa kita, tanya, bisa nggak untuk paid traffic, Facebook Ads, IG Ads misalkan.
Oke, akhirnya saya bilang, oh bisa, add account saya sekarang lumayan cukup banyak. Tapi sebelum itu, saya tanya lagi, mohon maaf Bapak Ibu, untuk Facebook Ads harus punya website atau landing page. Apakah sudah punya? Oh belum punya Mas. Oh ya udah kita bantu untuk buatkan. Nah lumayan, jadi satu klien itu bisa order minimal 3. Jasa sosial media manajemen, iklan Facebook Ads, sama landing page. Ya, jadi satu klien bisa dapat 3, dan itu kalau tiga-tiganya jalan ini kurang lebih 10 jutaan lah. Ya, jasa mereka yang harus mereka bayarkan ke kita. Nah ini cukup menarik banget bagi saya. Bahkan ada satu klien saya, beberapa klien saya Om Suka, bahwa ketika pertama kali waktu itu bulan Mei, ya sampai sekarang itu masih ada yang perpanjang menggunakan sosial media management. Jadi sudah 1 tahun lebih mereka menggunakan jasa kita. Nah enaknya jasa digital agency itu adalah kita tidak perlu terlalu sering mengakuisisi klien baru terus. Jadi klien-klien lama tadi itu akan ketika mereka puas menggunakan jasa kita, mereka akan perpanjang setiap bulan. Nah, makanya kita perlu mencari sebuah jasa yang setiap bulan itu bisa continue, ya, bisa perpanjang, seperti iklan Facebook Ads, seperti sosial media management. Ada lagi ternyata yang request, Mas bisa nggak manage marketplace kita sekalian? Oh, waktu itu saya nggak tahu caranya, scope of work-nya bagaimana, ruang lingkup kerjanya bagaimana, saya nggak tahu sama sekali. Tapi saya bilang bisa, ya, saya bilang bisa karena kita ada digital agency yang minimal kita harus cari tahu dulu untuk menentukan pricing-nya. Saya riset, ya, saya tentukan beberapa selling point-nya, ini yang didapatkan, alhamdulillah deal, ya, sudah deal dengan project 3 bulan. Nah, enaknya digital agency itu projectnya tidak hanya sekedar 1 bulan, bisa 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Dan alhamdulillah meskipun saya membuka e-course ini tanggal 3 kemarin, saya closing project 1 tahun dengan nominal 18 juta untuk sosial media management. Nah, enaknya itu. Sedap. Nah, sedangkan kita juga bisa seperti desain logo, desain branding, desain video promosi. Nah, hal ini yang bisa kita masukkan dalam satu paket untuk membuka jasa bisnis digital agency. Nah, kurang lebih seperti itu Om Suka. Sebelum saya lanjut, barangkali kita bisa diskusi dulu karena masih ada beberapa slide lagi. Oke, gimana teman-teman yang hadir? Apakah punya pertanyaan? Nah, kalau yang sudah dengar tadi dari awal ya, menarik sekali ini. Sebenarnya tidak butuh tim dulu juga bisa kan ya Mas ya? Berarti single factor bisa ya? Bisa apa enggak? Nah, ini penting juga. Ini selesai berikutnya ya. Jadi kita tuh nggak apa, ini banyak banget memang yang PM ke saya. Jadi waktu itu saya buka kelola sosmed juga sama, pertanyaannya sama. Ketika saya buka MDA ini juga pertanyaannya juga sama. Apakah harus punya tim dulu? Bahkan ada yang nanya, nggak cuma tim sih. Apakah harus buka CV atau PT dulu? Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah punya badan, kita sudah jadi CV ya. Jadi waktu itu nggak butuh waktu lama. Mei awal kita buka, Juni akhir kita udah ngurus CV-nya. Karena waktu itu ternyata kita juga dapat project lumayan dari instansi. Ya, dan mereka meminta atau mengharuskan atau memilih agensi yang punya badan hukum atau NPWP lah minimal. Nah, itu yang menyebabkan kita, oke deh, ayo kita urus. Waktu itu kita cek, oh masuk kok budgetnya. Ya udah, alhamdulillah. Makanya gini, selama saya berbisnis online, nggak pernah toko online saya itu saya jadikan CV atau PT. Dan tapi ketika membuka digital agency ini, tidak butuh waktu lama, langsung jadi CV. Ya, jadi di awal kita itu nggak perlu punya tim dulu. Jadi cukup dari single factor untuk memulai. Ya, memulai dengan diri sendiri, memulai dengan kemampuan diri sendiri, minimal kita sudah punya gambaran bahwa kita nanti kerjanya seperti apa. Waktu itu saya memang masih meraba-raba. Ya, kita meraba-raba bagaimana, saya benar-benar nggak tahu bahwa untuk mengerjakan sebuah konten itu gimana yang terstruktur. Untuk memanage project selama 1 bulan itu nggak tahu. Jadi kita coba buat workflow-nya sendiri, dan alhamdulillah ketemu alur kerja yang sampai sekarang dari awal udah kita perbarui, udah kita revisi, dan
ketemu. Awalnya adalah memang kita single factor dulu. Jadi saya ngurusin back office-nya, sama istri ngurusin CS-nya. Ya, jadi kita memang sudah sebelum menikah memang couple-planner, jadi kita memang sama-sama terjun di bisnis. Jadi dia yang CS, ketika sudah kewalahan, baru saya nambah satu desainer, nambah satu desainer lagi, nambah tim konten, begitu terus. Oh, oke. Itu bisa membangun sebanyak ini mulainya dari 2019, Mas? Kalau sampai sebanyak ini kalau digital agency baru 2020 kemarin. Oh, wah, luar biasa. Total jumlah karyawan ada berapa? Sekarang kita ber-27. 27. Itu onsite apa remote? Ada beberapa yang Jadi remote ya? yang onsite itu sekitar 21, sisanya remote. Remote-nya tersebar di beberapa kota, Mas? Jadi kita kita kan di Sidoarjo base-nya, yang di Surabaya ada. Surabaya ada, meskipun dekat ya, tapi memang akad di awal remote karena di kantor nggak cukup. Di kantor udah penuh, jadi memang harus remote. Terus ada juga kita baru saja nambah tim ya 3 hari yang lalu untuk tim desainer itu di Kediri. Lalu ada di Klaten, ada di Semarang, ada di Rembang, sama di Kudus, 7 kota. Wah, luar biasa, banyak sekali nih. Dan baru dimulai tahun 2020 ya? Iya, kalau secara agensinya. Itu sudah menangani 8 jasa itu semua? Iya, jadi sekarang kita 8 jasa ini. Kita mau 8 jasa ini sudah jalan semua. Wah, mantap. Sebenarnya banyak kan, ada jasa misalkan copywriting, ada voice over, ada Google Ads. Nah, itu kita belum masuk ke sana karena memang tim saya belum kompeten lah. Jadi kita harus pahami dulu, ya minimal tim jalan dulu dengan bisnis kita sendiri, baru nanti kita bisa nawarkan itu. Jadi bukan sementara sih, alhamdulillah udah 8. Coba kita tengok kolom komentar sebentar. Sepertinya belum ada pertanyaan, cuman menarik ini. Ada yang komen, gak mudeng aku maklum otak pendek. Ya, ini jadi singkat aja mungkin mau menjelaskan. Jadi Mas Arif Wicaksono ini punya digital agency yang tadinya dia bergerak sendiri, lalu akhirnya punya tim, bisa punya apa ya istilahnya tuh, punya insight bahwa kita tuh bisa bekerja meskipun sendiri, dan peluangnya itu banyak banget di dunia digital ini, seperti tadi SMMT ya, social media management. Lalu ada jasa membuat landing page, jasa membuat website, desain logo, desain branding seperti company profile, kartu nama dan sebagainya gitu, Mas Sentot. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mantap. Sistem gajinya gimana, Mas, untuk awalan dulu? Oke, jadi gini, ketika kita kepingin nambah tim, ya, memang sebisa mungkin kita dulu sebagai owner untuk tahu seluk-beluknya, ya, karena sangat khawatir sekali ketika kita membuka bisnis langsung mempercayakan kepada seseorang, misalkan orang luar yang kita pasrahkan gitu aja tanpa harus seluk-beluknya, kan cukup bahaya juga, cukup riskan. Makanya kita harus tahu dulu. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu memang saya mentokkan dulu, ya. Waktu itu kita jalan, ada adik saya, berarti yang bisa desainer, waktu itu kita jalan 3 orang, ya. Ketika kita waktu itu gini, ketika saya sudah mencapai waktu itu ngomong 10 juta, ya, dari digital agency pertama kali, waktu alhamdulillah nggak sampai sebulan kita bisa mencapai angka itu. 10 klien, ya, atau 10 klien kita bisa nambah tim, berarti kita sudah punya masukan dulu dong, ya, minimal oke. Katakanlah angka 10 juta tadi itu, angka 10 juta, lalu kita bayangkan atau kita hitung ketika kita mau nambah tim, ya misalkan kan kalau gaji kan relatif ya,
di daerah masing-masing kan beda. Kalau di Sidoarjo kan sekitar 4, sekian, tapi saya nggak nyari orang-orang misalkan yang sudah di atas itu. Jadi misalkan kita open lowongan yang mereka berapa mintanya, kan kondisi pandemi waktu itu kan juga nggak juaji gitu loh, maksudnya nggak jual mahal. Saya butuh pekerjaan yang oke, standarnya mereka anggap aja disebut di angka tertentu. Nah 10 juta tadi itu misalkan masuk enggak, anggap pakai 3 juta kita kasihkan. Ya udah, berarti gini, untuk penggajian di awal kita memang nggak ngomong per project. Kalau ngomong per project, ketika banyak project juga over. Tapi ketika ngomong projectnya sedikit, juga kasihan mereka juga dapatnya sedikit. Makanya waktu itu kita ngomong, kita seperti bukan seperti apa, kita sistemnya adalah flat, dalam arti gaji tetap. Tapi ketika mencapai sebuah angka tertentu, omset tertentu, mereka akan mendapatkan insentif tambahan. Itu lebih amannya sih. Tapi kita harus tahu dulu ngitung kemampuan penghasilan kita dari bisnis ini di angka berapa di awal. Gitu Mas Aditama. Nah, menarik ini. Berarti kita juga harus konsisten mencari klien secara lewat Facebook Ads tadi itu juga ya. Di antaranya ya, selain organik ya. Betul. Jadi time managementnya itu kalau single factor itu harus benar-benar dijaga. Karena memang godaannya banyak banget ya. Apalagi WFH, waduh entah itu bingung main game, lihat ini ya. Makanya itu harus benar-benar di manage. Bahkan ketika WFH, kantor itu kan ada banyak meja tuh. Jadi saya ringkesin ya, saya beresin, saya masukin ke ruangan tertentu, jadi loss gitu. Jadi enak. Jadi manajemen projectnya juga harus jelas. Kita perlu memanage project baik dari internal kita sendiri ataupun punya project klien. Nah, manajemen projectnya juga harus jelas. Jam berapa ngerjakan internal, jam berapa ngerjakan klien, jam berapa harus ini. Yang kedua adalah desain project. Jadi kita kan adalah tim kreatif ya. Jadi meskipun apapun jasanya, Facebook Ads juga harus bikin ads kreatifnya. Manage marketplace juga harus manage desain secara visual, banner, foto produk dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa memanage itu. Sebagai tim kreatif harus bisa memanage minimal untuk tim internal kita juga jangan sampai lepas ya sama klien yang harus kita kerjakan setiap hari. Jadi manage projectnya, desain projectnya sama promotion. Kadang kita itu terlalu terlena menggunakan mengerjakan project klien tanpa mikirin promotion. Padahal promotion ini adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan kita bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Makanya promosinya juga harus jelas ya. Secara organiknya bagaimana? Dan saya memulai ini jadi organik dari list kontak saya dulu ya, dapat modal 1 juta baru beriklan per hari 50.000 dulu ya, berarti kan cukup tuh 20 hari ke depan ya. Waktu itu mikir-mikir ya bismillah lah, 20 hari ke depan dengan modal 1 juta dapat 1,8 juta misalkan, ya udah surplus 800 buat iklan lagi, dapat lagi klien, terus sampai tergulung misalkan 10 juta. Nah, alhamdulillah, pokoknya setelah dapat di angka tertentu, baru deh saya mikir, oke, kita sudah 10 klien, nggak bisa nih saya manage sendiri. Karena apa? Kalau saya habis di desain project, ya kapan promosi saya? Jadi harus didelegasikan ke tim desain, biar saya fokus ke promosi dan pengembangan tim. Gitu. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara mencari customernya Mas? Semisal kami masih pemula, semisal masih single factor. Oke, jadi yang pertama memang organik ya. Anggap aja memang modalnya nol ya. Modalnya nol, kita organik. Organik itu kan ada banyak cara ya. Ada dari WhatsApp marketing ya. Karena waktu itu alhamdulillah circle saya juga banyak teman-teman yang punya bisnis ya. Ya teman-teman sendiri yang ditawarin dulu untuk bisa kita manage harga itunya, sosial medianya. Terus yang kedua organik di Instagram ya. Di kelas saya sebelumnya kelola sosmed itu juga alhamdulillah banyak banget juga yang laporan mereka dari organik dari Instagram misalkan dari YouTube itu juga bisa, dari Facebook pribadi teman-teman. Ketika teman-teman membangun sebuah personal branding yang tepat ya, teman-teman kepingin menawarkan jasa dari jasa teman-teman juga, itu juga boleh. Dan ketika teman-teman benar-benar konsisten, misalkan
Instagram sendiri, coba itu jadikan portofolio ya, bahwa ini loh desain konten kita, ini loh desain logo kita, ini desain landing page kita. Jadi kita bangun dulu sambil latihan, ya insya Allah dapatlah dari situ. Jadi cara organik itu cukup luas, apalagi ke YouTube itu juga teman-teman bisa masuk di situ. Jadi bisa dimulai dengan semacam sistem yang kita buat sendiri untuk nanti bisa disampaikan ke orang, mulai dari tadi promosinya dari sosial media ya, YouTube, Instagram, Facebook, bisa jadi di skupnya dari teman sendiri atau keluarga atau mungkin rekan bisnis ya, Mas ya. Betul banget. Jadi manfaatkan traffic gratisan dulu gitu. Bahkan waktu itu punya kakak saya sendiri yang tak jadikan portofolio, karena dia punya bisnis catering. Jadi saya buat akun Instagramnya. Dia awalnya nggak punya Instagram, jadi saya buat Instagramnya, saya desainkan Instagramnya, dan itu malah tak jadikan portofolio. Dan alhamdulillah dari orang-orang itu untuk bisnis makan kuliner, ya UMKM, UKM, terus restoran tak kasih lihat itu ya, mereka tertarik gitu loh. Oke, ini ada lagi satu pertanyaan nih Mas. Apa bisa kita jual font lewat Facebook Ads Om? Dan adakah agensi mengelola Facebook Ads kita atau ada saran lain untuk mendapatkan sales? Oke, jadi berarti di sini Mas Abdi ya. Berarti di sini Mas Abdi ini kan kepengen jualan fontnya dan kepengen mencari digital agensinya, mungkin gitu ya. Iya, ya betul. Baiknya adalah ya, barangkali Mas Abdi daripada meng-hire para advertiser itu, lebih baik kita manage sendiri aja, karena belajar otodidak. Dan nanti di kelas ini juga insya Allah kedepannya juga akan saya pandu untuk bisa beriklan untuk memasarkan project kita ya. Nah sebenarnya bisa juga nih, kalau seandainya Mas Abdi itu bikin font ya, bisa saja menawarkan itu secara tadi dibangun sendiri brandingnya ya. Jadi dibangun sendiri itu jauh lebih bagus, bahwa kita adalah spesialis font. Nah, mungkin itu juga bisa ditawarkan ke perusahaan-perusahaan tertentu ya, dengan promo-promo tertentu. Jadi lebih baik kita manage sendiri aja, karena materi di Facebook kan juga banyak nih. Kemarin yang Om Suko promokan juga, yang Ads Lab itu kan juga saya juga beli di situ. Wah masya Allah, jadi lumayan, maksudnya lumayan lah kalau kita bisa memiliki itu sendiri daripada kita menggunakan agensi orang lain, kalau seandainya memang kita punya kemampuan untuk memanage dua-duanya. Bisa ngurusin fontnya, bisa ngurusin promosinya, itu lebih bagus. Karena saya juga banyak teman-teman saya atau kenalan saya yang memang para desainer, kadang mereka kesulitan di promosinya. Nah mungkin betul. Mas, iya kan, Mas Abdi ini bisa belajar untuk mempromosikan karyanya tadi. Kalau boleh sedikit menambahkan, kalau pengalaman saya nih dari menjual font ini kemarin justru malah lebih banyak dari traffic organik. Jadi kebetulan saya ngambil spesifikasi font tema Ramadan. Nah, dan alhamdulillah salah satunya bayarnya juga Mas Arif Wicaksono. Ya, membantu banget gitu. Nah, ya itu waktu itu bisa memanfaatkan font tersebut menjadi font untuk ucapan Lebaran gitu. Jadi mungkin Mas Abdi Manaf bisa kalau misalnya menyasar segmen tertentu gitu, dan negara tertentu mungkin, atau kebetulan kalau kemarin saya di Indonesia, jadi saya coba ngambil fontnya tema Ramadan seperti itu. Oke, lanjut Mas Arif, kalau ada slide berikutnya. Oke, sebenarnya sih sudah bagus, cuma ini yang kadang masih kendala ya, menjadi keraguan bahwa tentang memulainya. Jadi misalkan kalau teman-teman kebingungan untuk memulai,
kadang gini pertanyaannya, bagaimana portofolio kita kalau kita nggak bisa, nggak punya, lalu skillnya bagaimana, ya? Hmm. Misalkan kita misalnya gini, misalkan kita nggak punya skill di logo, tapi teman-teman punya kemampuan untuk menjual, ya kan? Ya udah, nanti bisa kerjasama, atau bisa cari freelancer, ya. Jadi minimal ketika teman-teman punya kemampuan untuk memasarkan suatu produk tertentu, ya misalkan kayak dropship gitu aja lah. Tapi teman-teman bisa jual, tapi nggak punya produk, ya udah kerjasama dengan supplier. Pertama dengan digital agency juga, teman-teman bangun aja digital agency-nya yang kuat, ya, didukung dengan portofolio yang bagus misalkan. Tapi misalkan teman-teman nggak punya kemampuan di logo, saya nggak bisa logo, ya. Tim saya ada yang bisa. Atau ketika tim saya nggak bisa, saya juga nggak bisa nakal. Saya bisa hire orang lain per project. Nah, kita tentukan, misalkan para freelancer tadi itu menetapkan harga berapa, ya, portofolio bagaimana, mau nggak kita bersama, portofoliomu kita jadikan sebuah untuk kita jual, kalau ada penjualan, ya udah tak kasih kamu projectnya, itu juga bisa, dan itu juga kita lakukan, ya. Jadi bukan semuanya yang saya kerjakan, kita juga ada kerjasama dengan beberapa, misalkan ngurusin tentang brand, saya nggak bisa tentang branding, ya, tapi ketika klien minta branding, saya nggak bilang nggak bisa, ya, saya bilang punya tim belum tentu tim yang ada di saya, tapi kita bisa bersama, ya. Pun juga sama, ketika orang lain, misalkan gini, ada teman saya kemarin jualan logo di suatu perusahaan gede, projectnya ya bukan ratusan ribu, bukan jutaan lagi, pasti puluhan juta kalau ngomongin brand gede. Mereka kepengen di manage sosial medianya, mereka kepengen di manage Instagramnya, Facebook Ads-nya, sama marketplace-nya. Nah, tim teman saya tadi itu yang jajal logo itu nggak punya kemampuan di situ, tapi dia bilang bisa karena dia kenal saya. Akhirnya saya yang dibawa menghadap ke sana, tapi membawa nama perusahaannya teman saya. Itu nggak masalah. Yang penting projectnya deal, dan itu projectnya nggak kecil, 40 jutaan waktu itu. Ya, misalkan dia dapat komisi sekian aja, tapi dia kan nggak kerja, yang kerja saya. Nah, jadi enaknya dijelas gitu. Logo urusannya dia, sosial media nggak bisa, dia nggak punya tim, ya saya punya tim, kita bisa kerjasama gitu. Nah, enaknya seperti itu. Gambaran kecil lah dari dunia digital agency. Ya, mungkin kata lainnya itu kolaborasi, ya. Betul, kolaborasi. Seperti McD dan BTS sekarang nih, ya. Iya, kemarin macet banget di cuan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ini sebenarnya peluang besar loh ini, kalau bisa memanfaatkan momennya ini, karena semua apa-apa tuh digital, semua apa audiens tuh sudah semakin melek sama teknologi gitu. Jadi perusahaan tuh juga justru mencari ya digital agency yang bisa melakukan banyak hal seperti ini gitu. Karena hitungannya jauh lebih murah sih ketika menggunakan digital agency. Nah, bahkan iya, di kelas saya sebelumnya itu member, ya, tapi karena dia nggak mau ngurusin timnya sendiri, ya, dia fashion, ya, gamis dan sebagainya gitu. Instagramnya nggak ada yang manage, padahal dia beli kelas saya akhirnya, tapi dia malah menggunakan jasa saya karena hitungannya jauh lebih murah. Misalkan dia tinggalnya, ya, klien itu tinggalnya di Jabodetabek, teman-teman bisa hitung aja gaji yang ada di sana itu di angka berapa, ya. UMR kan 5,5 ke atas sampai 6 juta. Desainer di sana nggak ada yang di bawah segitu, ya, rata-rata mintanya sama minimal UMR. Misalkan kita kan kalau tim SMM itu kan ada tim konten sama tim desain. Berarti kan harus punya 2 tim atau minimal punya 2 orang. Untuk menggaji 2 orang di Jabodetabek itu kan bisa, katakanlah kita ambil aja 3 jutaan, bisa 6 juta sendiri, tapi per bulan. Tapi ketika menggunakan digital agency, itu harusnya mereka jauh setengah lebihnya itu bisa dihemat ketika menggunakan. Nah, kita hadir di situ. Iya, betul. Jadi solusi buat mereka juga sebenarnya. Iya, betul. Saya mau tanya nih seputar SMM ini.
Ya. Kan itu kita kelola kelola sosial medianya itu Mas ya. Mm-mm. Nah itu yang mengelola kontennya itu ada tim khusus itu, dia harus berbekal apa gitu? Oke. Jadi kita waktu itu ada dua tim. Kita menamakan ada tim content planner. Jadi dia yang nyari ide, dia yang ngeriset konten apa saja satu bulan. Karena tantangan kan, tantangan banget untuk bisa berpikir 2 kali 24 jam untuk bisa kita ajukan ke klien satu bulan kita akan bahas tentang konten ini 30 konten ini. Ya, ada juga tim content writer. Jadi mereka menulis caption, ya, meriset hashtag, posting dan membuat report. Nah, itu tim content writer. Jadi memang waktu itu nggak tahu kita mereka itu job desk-nya akan seperti apa, tapi sekarang memang udah jelas banget. Jadi kita yang memanage ide konten. Jadi kita yang ngasih ide, kita juga yang membuat desain konten. Jadi mereka harus bisa menguasai produk knowledge dalam waktu yang cukup singkat. Karena klien kita kan ada dari kosmetik, herbal, properti, ya kan, sepeda, ada yang otomotif, dan semua tim saya yang konten itu cewek semua, 6 orang. Kan nggak tahu tentang sepeda balap, otomotif, karbu, tusuk, kayak gimana nggak ngerti, ya kan? Emangnya harus bisa memahami dalam waktu singkat dan risetnya harus diperbanyak. Alhamdulillah sekarang sudah makin banyak referensi. Oh, otomotif. Oh, kurang lebih akun-akun yang kita jadikan referensi pasti ini. Oh, kosmetik. Oh, pasti ini. Oh, properti. Oh, seperti ini. Dan ketika tantangan banget, ketika proyeknya 1 tahun, kita harus memikirkan selama setiap bulan, selama 1 tahun ke depan, gimana caranya kontennya nggak ada yang sama. Itu kan juga tantangan banget. Gitu sih. Jadi harus bisa memperbanyak referensi konten dan bisa mendalami product knowledge dalam waktu yang cukup singkat. Wah, itu ini insight banget ini. Wah, kalian bakal menemukan insight-insight yang lain kalau mengikuti e-course-nya Mas Arif ini nanti. Nama e-course-nya apa nih Mas? Mentoring Digital Agency ya? Mentoring Digital Agency. Jadi memang saya di sini kepengen teman-teman di luar sana untuk bisa ngerjakan project ini bareng-bareng. Dalam arti apa? Marketnya tuh luas banget kalau saya riset. Itu baru 2 interest loh. Belum interest berdasarkan niche tadi itu. Itu sangat luas banget, ya. Dan saya budget hariannya itu masih di bawah 500.000. Bisa aja dinaikkan, tapi tim nggak kuat, ya. Nah, karena tim digital sendiri itu belum terlalu banyak, ya. Belum terlalu banyak. Saya sudah riset itu yang aktif ya, yang aktif beriklan, yang aktif berpromosi itu nggak banyak. Jadi teman-teman bisa menangkap peluang ini bareng-bareng karena saya yakin ya segede apapun digital agency nggak bisa menghandle misalkan ratusan atau ribuan project kayak jualan produk fisik gitu loh, yang sehari bisa bikin. Tetap ada maksimum kapasitasnya. Nah, meskipun e-course ini saya buka, ini kan sebenarnya membuka kompetisi, ya kan? Tapi alhamdulillah, ya saya meyakini bahwa rezeki semua atur, tinggal bagaimana kita bisa saling berbagi, ya teman-teman. Kalau mau menjadi pemain, ya yuk kita main bareng, kita belajar bareng, kita garap bareng, ya. Ke depan 1 tahun ke depan, insya Allah mudah-mudahan kita masih sehat, diberi umur panjang. Saya akan tetap sebisa mungkin untuk tetap update, ya, entah itu update apapun, update dokumen, update insight tentang cara beriklan, organik bagaimana. Jadi teman-teman kalau mau jadi pemain ayo, kalau mau jadi penonton ya juga tidak masalah. Tapi intinya saya sudah membuka peluang ini untuk bisa kita mainkan bareng. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini dari Mas Arif ini malah mau ibaratnya tuh mau membuka dapur ini sebenarnya. Dibuka semua. Dokumen-dokumennya, ya, dokumen-dokumennya sama persis yang saya pakai. Ya, ketika saya ada update, saya akan kasih juga. Ya, workflow-nya semua seperti yang ada di tim saya. 1 bulan menangani berapa klien, Mas? 1 bulan untuk satu jasa aja yang SMM itu sekitar 60 klien. Wow. 1 bulan 60 klien. Iya. Luar biasa. Jadi gini, tim saya kan
tak bagi tiga. Jadi 6 orang tim konten itu 6 orang tak bagi dua-dua. Jadi 2 orang tim konten sama tim content planner sama tim content writer tadi itu menangani kurang lebih 20 klien. Ada yang 22. Jadi satu tim itu bisa menangani 20 klien. Oh ya, ya. Jadi total 60-an lah. Itu belum yang Facebook Ads, belum yang logo. Kita alhamdulillah setiap bulan juga dapat. Belum Jasa lain sosial media. banyak ya. Iya. Video promosi kita mau mulai beriklan ini. Kemarin semua organik. Yang iklan saya cuma satu, yang sosial media management. Yang lainnya tidak belum ada yang saya iklankan. Tapi alhamdulillah setiap bulan 8 tadi ini kita bisa closing semua. Oh iya ya. Oh, dan itu istilahnya tuh mengakar ya, misalnya dari satu klien pesan social media management, terus akhirnya pesan website, pesan branding dan gitu. Betul. Ya. Betul. Saling mengisi jadinya ya. Iya. Kayak company profile kemarin kita jual tergantung halaman ya. Yang spend yang kecil aja kita jual sekitar 500.000. Nah, itu kan lumayan. Yang sebenarnya yang kecil-kecil tadi itu kayak logo kan kita ngasar marketnya itu bukan yang jutaan sama yang brand identity, enggak. Jadi kita cuma logo yang simple, yang cuma 2 pilihan, ya kita bisa jual harga yang tapi bukan harga yang 50 ribuan juga ya. Jadi ya masih ratusan ribu lah. Tapi minimal itu menjadi added revenue yang cukup membantu banget untuk cash flow kita. Ya mungkin lebih ke seperti UMKM gitu mungkin ya target marketnya ya. Betul. Kalau mereka masih dikasih harga 3 juta itu kan untuk sekelas logo doang kan, masa logo 3 juta. Nah, kita market kita kan bukan di situ. Ya. Oke, ini saya bukakan website dari Mentoring Digital Agency. Alamatnya itu ada di new sticker di bawah, bit.ly/ecourse-mda. Dan isinya apa saja? Isinya itu nanti ada seperti yang Mas Arif katakan tadi. Wah, ini sudah dipercaya brand ternama di Indonesia. Jadi klien-kliennya Mas Arif ini banyak sekali. Dan ya kemarin juga dapat nggak nyangka dari timnya Bluebird kita juga manage. Wah, bayangkan itu nanti jadi klien Anda juga gitu loh, nanti kan. Wah, dibayangkan aja dulu. Nah, ini dia namanya Marketing Digital Agency, Mentoring Digital Agency Mas Ri. Dan ini ada achievement dari usaha Mas Arif ini sudah mencapai 500 juta, hampir 500 juta dalam 1 tahun ya Mas ya? Iya, itu masih satu jasa aja, insyaallah. Oh, itu satu jasa aja? Jasa social media management ya? Iya, betul. Masya Allah. Dan ini isi materi yang akan didapatkan teman-teman nanti, ada penjelasan mengapa digital agency diperlukan, lalu tentang branding bisnis, lalu strategi single factor dan maupun tim, cara merekrutnya juga bagaimana. Wah, ini memang diperlukan untuk seorang pemula yang masih bingung menentukan arah, cocok sekali ini. Lalu membuat SOP dan KPI, apalagi ini sangat diperlukan sekali untuk kita mau membuat tim itu harus ada SOP-nya. Nanti standar operation procedure-nya nggak punya, malah jadi ini Mas ya, jadi nggak teratur kerjanya nanti ya. Iya, betul. Nah, lalu ada pemahaman lisensi. Nah, betul, ini lisensi ini sangat perlu diperlukan pemahamannya, karena nanti kita pakai aset dari free pick misalnya, dari Shutterstock, asal ngambil asal comot, waduh bahaya itu. Kita harus punya lisensinya untuk bisa memakai, apalagi itu dipakai untuk klien besar misalnya. Wah, jangan salah nanti jika ternyata ambil gratisan terus kita kena imbasnya, wah malah kita yang dituntut. Bahaya ini. Penting ini untuk memahami lisensi. Lalu ada tips manajemen klien,
cara promosi bisnisnya. Nah, ini menarik karena kita diajarkan mencari ininya ya Mas ya, trafficnya nanti ya. Iya, betul. Jadi ke depan juga ada update materi bagaimana cara saya beriklan di Facebook untuk bisa mendapatkan sekian banyak klien tadi. Wah, Masya Allah. Lalu ini untuk siapa saja? Yang jelas untuk semua yang pengen bisa memulai usaha di dunia digital, seperti pemula, single fighter, baik itu pemula, single fighter maupun internet marketer, desainer juga. Ya. Dan keuntungannya pembahasannya step by step, ada urutannya sehingga nggak bikin kepala penuh nanti. Pokoknya diajarkan bertahap. Lalu ada webinar support. Ini webinarnya kita rutin atau gimana nanti Mas? Iya, jadi harapannya nanti ketika teman-teman sudah banyak yang action, ketika menemukan sebuah problem, jadi insya Allah nanti setiap bulan mudah-mudahan kita adakan jadwalkan itu rutin ya, supaya teman-teman nanti bisa langsung bertanya barangkali punya kendala ya, sama update materi lah, update dokumen ketika memang kita ada perkembangan di sana kan kita share. Oh ya, seperti yang ada di bonusnya ini juga ya Mas ya, update dokumen. Nah ini bonus-bonus ini juga sangat membantu teman-teman ya. Bonus ini penting banget ya. To-do list ya, to-do checklist tadi itu apa saja yang harus dipersiapkan itu semua tinggal dicentang. Oh ini sudah, ini belum ya. Terus kalkulator ads ini untuk menghitung biayanya, kalau margin kita sekian, berapakah budgetnya per campaign, per ad set, terus per biaya per kliknya itu maksimal di berapa persen, itu semua ada. Oke. Kalau ada yang ngerasa nggak ngerti, makanya harus join e-course-nya. Jadi biar paham, betul Mas ya? Iya betul. Dan ini dia harganya ada di 379.000, dan jika memakai kupon Profit Hunter, Anda akan mendapatkan diskon 50%. Dan sayangnya besok itu sudah ditutup, jadi kesempatan Anda mendaftar malam ini. Jadi kesempatan mendaftar hanya tinggal sampai jam 23.59 WIB. Sebaiknya kalau Anda bimbang, langsung bikin aja invoice-nya dulu pakai kupon Profit Hunter, dan bonusnya tidak hanya yang di atas tadi. Saya juga akan memberikan bonus hanya untuk 77 orang. Tapi kalau misalnya ternyata lebih dari 77 orang, gak apa-apa deh, saya banyakin lagi. Di antaranya bonus yang pertama ada e-course IG Superior. Nah, di sini e-course-nya berisi tentang bagaimana mengelola akun publik. Ya, bisa jadi ini untuk bahan Anda ketika memulai social media management, jasa social media management, sehingga Anda tidak kehilangan arah. Mau apa sih? Mau ngapain sih di jasa itu? Silakan dipelajari. Lalu bonus kedua ada e-course LP Mastery yang berisi tentang mentoring menggunakan membuat website menggunakan Elementor. Jadi bisa untuk modal jasa membuat landing page. Nah, lalu bonus ketiga ada Essential Add-on Pro untuk 3 website. Di sini Essential Add-on Pro ini adalah plugin yang digunakan di Elementor. Widgetnya itu premium dan Anda bisa memakai selamanya. Lalu itu bisa dipakai untuk Anda sendiri, website Anda sendiri, atau website klien. Nah, jadi Anda punya nilai lebih nanti dari penggunaan widget ini, karena fitur-fiturnya jika kita lihat nanti fitur-fiturnya itu sangat unik gitu. Oke, kita kembalikan ke Mas Arif. Nah, jadi kira-kira ada tips apa nih Mas sebelum kita closing? Kayak ada pertanyaan lagi Om. Oh, itu ada pertanyaan ya.
E-course-nya setelah registrasi bisa langsung diakses, Mas. Oh, bisa. Kalau langsung lunas, bisa langsung diakses berserta bonusnya. Nah. Siap. Jadi gini, nanti untuk e-course ini ya, 8 modul tadi itu semua sudah bisa diakses. Jadi harapannya gini, ketika teman-teman mengikuti kelas nanti itu, teman-teman sudah siap ya, atau udah punya gambaran, udah punya ancang-ancang untuk membuka bisnisnya dulu. Ya, jangan langsung buka SMM-nya. Karena apa? Misalkan kita nggak tahu tadi pemahaman lisensi, nggak tahu to-do checklistnya apa aja, single factor nanti apa aja yang kita kerjakan, tiba-tiba langsung buka jasanya. Jadi selesaikan dulu di 8 modul ini yang isinya kurang lebih 32 video. Lalu setelah teman-teman selesai, di member area juga sudah tersedia yang langsung bisa diakses ya, malam ini juga, sekarang juga, itu ada 4 jasa yang sudah teman-teman bisa buka ya, dan 4 jasa yang lainnya akan saya update bulan ini sama bulan depan, jadi 2 bulan lagi. Jadi apa? Biar teman-teman itu runut belajarnya, nggak langsung buka jasanya dulu, tapi bangun brandnya. Pemilihan nama misalkan, kita mau pakai nama apa biar bisa membuka 8 jasa tadi itu. Karena di kelas saya sebelumnya banyak yang menggunakan nama berdasarkan kata kunci tanpa memikirkan branding bisnisnya. Nah, itu juga penting banget. Jadi teman-teman harapannya ikut di kelas ini bisa urut belajarnya. Wah, ini luar biasa. Ini insight banget ini. Wah, ya itu tadi saya bilang, insight lainnya tuh ada di dalam e-course-nya itu nanti itu. Wah, disimpan dulu Mas ya, jangan disampaikan dulu semua di sini. Siap. Ada kata tips, kata-kata penutup mungkin sebelum kita closing? Jadi begini teman-teman ya, di dunia digital agency itu ya kita memang dibutuhkan nantinya adalah skill memang ya, tapi skill bukan satu-satunya yang menghalangi kita untuk membuka bisnis ini. Misalkan Om juga jago di kreatif, membuat desain, membuat logo dan lain sebagainya, ya font. Nah, kita punya skill itu. Misal tapi kepengen juga di mana? Mungkin ada kliennya kepengen manage marketplace, ya kan? Tapi ketika teman-teman sudah tahu workflow-nya, misalkan ikut kelas saya nanti itu sudah tahu workflow-nya, itu teman-teman bisa terima kok. Ya, meskipun kita nggak punya skill di sana, kita bisa pelajari. Yang penting kita tahu alur kerjanya, ruang lingkup kerjanya gimana. Ya udah, kita bisa buka. Kalau kita nggak bisa memanage sendiri, kita bisa kolaborasi. Di member sekarang ini member saya juga bisa. Kalau seandainya nggak bisa landing page, kita bisa kerjasama. Ya, nggak bisa logo, saya ahli di logo. Nah, gitu terus ya. Di komunitas kita nanti itu ke depan juga punya gambaran. Kita bisa saling berkolaborasi, tapi memang perlu saya siapkan sebuah alur yang pas supaya meskipun kita kolaborasi ada hitam di atas putih. Karena kalau ngomongin tentang duit itu bisa jadi dan promosi aku dapat klien, aku yang kerja. Nah, bingung. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kendala di skill itu bukan sebuah kendala, tapi teman-teman ketika mau untuk membuka bisnis ini, insya Allah 1 tahun ke depan ya teman-teman bisa diskusi di grup, diskusi dengan saya, webinaran setiap bulan untuk bisa kita tumbuhkan, gitu sih. Oke, mantap, luar biasa 1 jam ini, insight-nya luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Arief Wicaksono. Semoga sehat selalu, sukses untuk tim dan insting marketingnya. Amin. Oke teman-teman, kita sudahi dulu malam ini. Pastikan kalau ragu jangan beli e-course-nya. Tapi kalau yakin langsung saja di bit.ly/e-course/MDA dan pastikan kupon yang Anda pakai adalah kupon Profit Hunter untuk bisa mendapatkan 3 bonus spesial dari saya tadi. Oke, selamat. Bonusnya keren. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.